Ada banyak sekali ya jenis produk yang bisa teman-teman jual. Kategorinya di sini ada elektronik, komputer, handphone, pakaian, ya sepatu dan lain sebagainya. Di sini, nah, misalkan klik sepatu pria ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di Datang S Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan lengkap bagaimana cara memulai bisnis online dari nol tanpa modal dengan penghasilan yang berpotensi bisa naik setiap waktunya. Jadi dengan berjalannya waktu, potensi penghasilan teman-teman bisa naik. Seperti kita tahu teman-teman, saat ini dunia internet memang sangat memanjakan kita dalam berbagai hal. Utamanya memang dalam segi komunikasi, di mana dengan kehadiran internet, komunikasi antar sesama semakin mudah. Kan saat ini kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun mereka berada, baik nasional bahkan internasional. Menariknya lagi, dengan menggunakan internet, teman-teman tidak perlu pusing memikirkan biaya pulsa, beda operator, bahkan beda negara, yang biasanya ketika dahulu kala itu biayanya sangat mahal. Cukup dengan kuota, misalkan menggunakan WhatsApp, teman-teman sudah bisa berkomunikasi dengan sangat leluasa. Nah, di samping komunikasi teman-teman, kehadiran internet juga sangat memudahkan khususnya dalam dunia bisnis, karena manusia bisa berinteraksi dengan begitu mudah antara satu dengan yang lainnya. Kesempatan ini banyak dimanfaatkan oleh mereka yang mengerti akan peluang menggunakannya untuk berjualan online, atau biasanya dikenal dengan nama internet marketing. Jadi adanya internet ini telah merubah banyak hal, termasuk dalam berbisnis. Ketika cara-cara konvensional dahulu dilakukan, sekarang merambah ke cara online. Dengan demikian, ketika dilakukan secara online, maka jumlah customer yang dibidik atau ditargetkan sangat luas teman-teman. Seperti halnya komunikasi tadi yang tak terbatas, maka dalam bisnis online juga customernya tak terbatas. Siapapun yang terhubung dengan internet maka berkesempatan besar untuk menjadi customer, bahkan pelanggan kita. Sebelum teman-teman memutuskan untuk memulai bisnis online, saya akan merekomendasikan beberapa pilihan untuk teman-teman memulai bisnis online. Yang pertama adalah dengan menjual produk sendiri. Tentunya teman-teman bisa melakukan bisnis online jika teman-teman memiliki produk atau jasa sendiri. Biasanya ketika teman-teman membuka usaha, memiliki toko fisik, maka jumlah customernya hanya sekitar wilayah tersebut. Namun ketika teman-teman berbisnis secara online, maka customernya bisa sangat banyak. Produk sendiri itu berbagai macam ya teman-teman. Misalkan teman-teman memiliki usaha konveksi, tentu teman-teman bisa memasarkannya secara online, baik melalui media sosial, bahkan teman-teman bisa menjualnya melalui toko online yang disediakan berbagai platform. Dengan hal itu teman-teman selain bisa mendapatkan banyak sekali customer dari berbagai wilayah, tentunya juga teman-teman ini bisa untuk menaikkan branding teman-teman. Produk fisik juga bermacam-macam ya teman-teman. Selain teman-teman jika tidak memiliki keahlian juga bisa, misalkan teman-teman berjualan elektronik ya, seperti smartphone, televisi, komputer dan lain sebagainya, yang dimana teman-teman mungkin saat ini memiliki toko fisik, teman-teman bisa untuk menaikkan omset dengan melalui penjualan online. Jika teman-teman memiliki toko fisik, itu sangat memudahkan untuk stok nantinya. Jadi ketika teman-teman memiliki stok, ketika ada pemesan online, tentunya teman-teman tinggal mengemasnya dan mengirimnya. Selain menjual produk fisik, untuk menjual produk itu juga ada yang non fisik teman-teman. Jadi teman-teman di dunia internet ini memang semakin menyenangkan, karena teman-teman ketika memiliki produk fisik biasanya dijualnya satu kali. Tapi ketika teman-teman memiliki produk non fisik, itu satu produk bisa dijual berkali-kali. Saya sudah merasakannya teman-teman. Saya memiliki banyak produk resetter Epson, itu bisa berkali-kali dijual. Belinya cuma satu kali tapi bisa dijual berkali-kali. Itu keuntungan ketika teman-teman memiliki produk non fisik. Produk non fisik contohnya adalah seperti software, e-book. Misalkan teman-teman suka menulis ya, teman-teman bisa membuat e-book atau buku digital. Jadi ketika ada penjual ya teman-teman tinggal mengirimkannya. Keuntungannya teman-teman tidak perlu mencetak di kertas, sehingga biaya produksi bisa lebih diminimalisir. Kemudian bagi teman-teman yang hobi menulis, selain menjual e-book, teman-teman juga bisa membuka jasa, misalkan jasa tulis artikel. Banyak sekali para blogger yang membutuhkannya. Kemudian teman-teman yang terbiasa membuat website bisa membuka jasa pembuatan website, toko online ya.
mungkin jasa backlink dan lain sebagainya. Selain menjual produk milik sendiri, jika teman-teman belum memilikinya, teman-teman juga bisa menjual produk orang lain. Di sini menjual produk orang lain berarti menjadi seorang reseller atau afiliator atau dropshipper. Sama sih seperti menjual produk fisik, intinya kita menjual produk orang lain. Misalkan teman-teman ingin berbisnis, membuka usaha di jualan fashion, kemudian teman-teman tidak memiliki passion sendiri, teman-teman menjualkan produk orang lain. Nah, teman-teman mendapat keuntungan dari selisih harga. Biasanya ketika dijual ke reseller itu lebih murah dibandingkan kepada orang umum. Jadi misalkan jika ke orang umum harga jam tangan misalkan 200.000, ke reseller harga jam tangan itu bisa 130.000. Jadi teman-teman bisa mendapatkan selisih dari situ. Nah, bisa mendapatkan keuntungan. Itu kalau kita menjadi seorang reseller. Ada banyak cara teman-teman untuk menjadi seorang reseller. Teman-teman bisa mendapatkan produk baik secara langsung dari orang yang kita kenal maupun melalui toko online. Nah, di sini saya akan membuka toko online yang populer di Indonesia. Nah, teman-teman, untuk menjual produk fisik, menjadi seorang reseller, teman-teman bisa mengunjungi berbagai toko online ya. Di sini misalkan ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, di sini misalkan teman-teman mengunjungi Bukalapak, ada banyak sekali ya jenis produk yang bisa teman-teman jual. Kategorinya di sini ada elektronik, komputer, handphone, pakaian, ya sepatu dan lain sebagainya. Di sini nah, misalkan klik sepatu pria ya. Tadi sudah diklik. Oke, sepatu pria. Teman-teman tinggal mencari sepatu pria. Nah, di sini teman-teman juga bisa memfilternya. Jadi misalkan harganya mencarinya dari yang terendah dulu nih. Bisa ya. Jadi harga yang terendah dulu. Nah, nanti yang tampil adalah harga yang paling rendah. Sampai yang ke paling mahal. Nah, kalau yang dari paling kalau yang dipilih harga tinggi ke rendah, nanti yang tampil adalah harga paling mahal, kemudian yang paling murah. Saya sarankan teman-teman kalau ingin menjadi reseller itu sebaiknya carilah harga yang dari rendah ke tinggi. Kita perbandingan. Nah, ini misalkan teman-teman nih. Nah, ini kan harganya bisa dilihat ya. Ini misalkan ada harga yang 10.000 ya, dan 60.000. Nah, nanti kan kita bisa menjual lagi. Ini kita menjadi reseller bisa secara online maupun offline sebenarnya ya. Jadi kita kalau offline berarti kita menjual produk, membelinya dari Shopee, kemudian kita jual kepada orang-orang yang kita kenal atau orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau secara online, nah kita ketika membeli itu nanti ada pilihan teman-teman. Nanti teman-teman berarti mengisi sebagai seorang reseller atau dropshipper. Nanti kita kirimkan ke alamat pemesan itu atas nama kita atau atas nama toko kita. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak harus bingung ya sekarang ini. Selain Shopee juga ada Bukalapak ya, Tokopedia dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mencari produk fisik dari situ. Nah, kalau tidak secara online juga bisa teman-teman. Misalkan teman-teman memiliki kenalan, teman atau mungkin saudara yang memiliki produk fisik, kemudian kita bisa membantunya untuk menjual melalui online ya ataupun offline. Nah, berarti teman-teman juga seorang reseller di situ. Itu malah lebih enak ya, karena kita berarti dekat dengan pemilik produk, sehingga ketika dia pesen ya kita bisa langsung eksekusi untuk membungkusnya sendiri dan kemudian mengirimkannya sendiri. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi seorang reseller dalam produk non fisik, teman-teman juga bisa mengunjungi beberapa situs seperti Visitor atau Ratakan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa di sana mengunjungi situs tersebut untuk mendaftar menjadi reseller di produk non fisik ya, seperti software dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian teman-teman untuk menjalankan bisnis online, teman-teman juga bisa menggunakan CPC atau cost per click. Di sini berarti cost per click ini dibayar ketika ada orang yang mengklik ya. Rata-rata biasanya dalam bentuk iklan. Misalkan seperti Google AdSense ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal mendaftar di Google AdSense kalau teman-teman memiliki blog ataupun YouTube. Nah, teman-teman nanti di blognya atau YouTube-nya akan tampil iklan ya. Ketika ada yang klik kalau di blog, nanti teman-teman mendapat banyak ya sebenarnya selain Google AdSense, cuman memang yang paling terkenal adalah Google AdSense.
Nah, di sini ada infolink ya. Kemudian ada media.net, bidvister.com ya, citika.com dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Kemudian teman-teman ada lagi yang namanya cost per action ya, atau CVA. Nah, kalau CVA ini teman-teman akan dibayar ketika ada orang yang melakukan aksi atau action. Jadi ketika misalkan nih teman-teman memiliki blog, kemudian teman-teman membuat link di mana pengunjung mengklik link atau iklan yang ada di blog teman-teman, kemudian mereka melakukan pembelian misalkan ya. Nah, di situ teman-teman nanti akan mendapatkan penghasilan dari action tersebut. Jadi, istilahnya teman-teman mirip dengan reseller ya. Tapi ini kita menggunakan media. Yang paling terkenal dan saya sudah membuktikannya sendiri yaitu di sini adalah Involvo Asia, teman-teman. Nah, Involvo Asia. Nah, Involvo Asia ini teman-teman bisa menggunakan blog ataupun media sosial ya seperti Facebook atau YouTube. Teman-teman bisa bergabung di Involvo Asia. Ini penghasilan dari Involvo Asia lumayan ya teman-teman. Ini pembayaran dari Involvo Asia ya teman-teman, 2.711. Ini kemarin saya mendaftarkan blog detatang.com untuk bergabung. Nah, ini telah disetujui ya. Jadi bisa mempromosikan di sini teman-teman. Oke. Hal yang menarik teman-teman ketika teman-teman bergabung di Involvo Asia itu ada banyak sekali marketplace yang sudah bergabung. Jadi teman-teman ketika sudah bergabung di Involvo Asia secara otomatis teman-teman seperti menjadi reseller di berbagai marketplace. Bukan hanya di Indonesia teman-teman tapi tingkat Asia ya. Nah, karena seperti namanya Involvo Asia. Jadi teman-teman sudah bisa menjadi reseller Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya teman-teman. Itu keuntungan ketika teman-teman bergabung di Involvo Asia. Di sini teman-teman bisa melihat ya, Advister. Ini Advister. Nah, nanti tinggal di itu saja ya. Di sini juga ada jenis-jenisnya teman-teman. Kalau Savus itu nanti ini seperti CPC teman-teman. Jadi nanti dapat penghasilan ketika ada yang klik dari visitor unik. Ini kalau gabung di Involvo Asia seperti itu. Jadi bukan cuma hanya cost per action saja ya, juga ada CVUC ya, mirip CPC. Cuman beda istilah saja. Ya, advisernya banyak sekali ya teman-teman. Tokopedia, Shopee juga banyak. Ya. Nah, ini penghasilan ya, penghasilan saat ini. Nah, jadi ada validasi tertunda ini. Lumayan ya teman-teman ya. Lalu bagaimana hari ini? Apakah ada yang membeli produk? Nah, kita lihat teman. Rupanya performanya sedang menurun. Kita lihat hari ini. Nah, hari ini ada satu konversi teman-teman. Bagaimana dengan kemarin? Kemarin ada 5 konversi ya. Nah, konversi ini berarti penjualan teman-teman. Teman-teman dibayar jika ada konversi atau penjualan. Itu di Involvo Asia. Selain Involvo Asia juga banyak lagi teman-teman yang lainnya di markethealth.com ya dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan ketika ingin melakukan bisnis online. Yang pertama adalah tentukan ide
ide di sini berarti supaya teman-teman fokus ya dalam melakukan bisnis online, tidak kemana-mana, fokus pada produk tertentu. Boleh beberapa jenis produk misalkan, tapi yang satu jenis atau satu niche, satu tema. Ide ini sangat erat kaitannya selain dengan customer yang kita bidik, juga situs yang ingin kita buat. Teman-teman sudah melihat sendiri ya, peluang kalau teman-teman memiliki blog itu sangat besar, teman-teman. Teman-teman bisa gabung di Involve Asia, Google AdSense, dan lain sebagainya. Jadi hampir semua bisnis online itu bisa didapatkan ketika teman-teman memiliki sebuah situs atau blog. Makanya teman-teman usahakan ketika mau memulai bisnis online, teman-teman mulai memikirkan situs apa yang ingin teman-teman buat. Misalkan teman-teman ingin melakukan bisnis online di dunia fashion, berarti teman-teman membidik blog, membuat blog tentang fashion. Ini teman-teman ya. Nah, orang ketika ada masalah, misalkan bantalan printernya penuh, seperti kita tuh teman-teman ya. Printer itu ada bantalan. Bantalan di sini adalah tempat penampungan tinta. Nah, ketika tinta itu penuh ya, di bantalan, maka printer tidak akan bisa digunakan. Sebenarnya bukan itu poin utamanya, teman-teman. Sekalipun printer itu bantalannya dibersihkan bahkan diganti, tapi sistem printer jika tidak direset, maka printer masih tetap tidak bisa digunakan. Nah, karena printer didesain memiliki jumlah maksimum cetak. Jadi misalkan jumlah maksimum cetaknya adalah 100.000 halaman. Nah, ketika sudah mencapai 100.000 halaman, maka printer akan mendeteksi, khususnya Epson, bantalannya telah penuh. Jadi setelah dibersihkan atau diganti pun, jika sistem masih membaca bantalannya masih penuh, itu tidak bisa digunakan. Makanya untuk mengatasinya, teman-teman harus menggunakan resetter printer. Nah, ketika ada masalah, otomatis orang akan mengetikkan masalahnya ini. Nah, kemudian, ini kalau di Google, saya halaman pertama teman-teman. Ini saya menggunakan Bing. Nah, ketika diklik teman-teman, nah, masuklah ke blog kita. Oke. Nah, di sini ada dua keuntungan teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini sudah terpasang AdSense, dapat CPC. Nah, selain CPC atau cost per click, di AdSense ada juga RVM ya, per 1000 tayang. Jadi iklan yang dibayar itu bukan cuma hanya per klik, jadi juga per 1000 tayang. Tulisan ini telah dibaca oleh 182.614 orang. Teman, mereka mengalami masalah itu. Nah, di sini mereka akan membaca ya. Kemudian setelah membaca teman-teman, nah ini di sini ada link untuk call to action. Ketika diklik maka akan masuk ke website saya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian seperti ini. Ini adalah mereka yang memesan resetter ya hampir setiap hari, karena memang pastinya banyak orang yang memiliki printer dan mengalami masalah yang sama. Nah, kalau beri satu itu 50.000 teman-teman. Kalau borongan itu 200.000. Keuntungan dari menjual software seperti yang saya katakan itu, kita bisa menjualnya berkali-kali walaupun produknya kita beli satu kali. Nah, makanya kadang-kadang ada nih orang yang memiliki jiwa bisnis, membeli resitternya itu langsung borongan teman-teman, 200.000. Oke, nah ini kan butuhnya satu nih teman-teman. Karena butuhnya satu, maka membelinya hanya satu. Setelah dibeli kita tinggal kirim. Resetter ini memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Kenapa memberikan keuntungan kedua belah pihak, teman-teman? Resetter ketika dibeli satu kali, itu bisa digunakan berkali-kali untuk banyak printer, asalkan tipenya sesuai dengan resetter itu, dan bisa digunakan untuk banyak komputer juga. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki saudara atau keluarga yang memiliki masalah yang sama, teman-teman bisa membantu dengan resetter ini. Beda halnya ketika teman-teman pergi ke teknisi, bayar satu kali, mengatasi masalahnya pun hanya berlaku satu kali. Jadi di sini kita saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, makanya saya sangat menyarankan teman-teman untuk membuat blog secepatnya. Kenapa? Karena di sini kita bisa membantu banyak orang dan kita juga berpeluang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sama-sama menguntungkan.
Nah, teman-teman, setelah teman-teman menentukan niche blog yang sesuai dengan produk yang ingin teman-teman jual, maka teman-teman di sini sekarang tinggal bagaimana caranya teman-teman membuat tulisan yang berkualitas. Nah, sehingga tulisan teman-teman itu bisa dibaca oleh banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang, sehingga orang percaya dengan teman-teman. Itu teman-teman tentunya ketika membuat konten itu mudah dipahami. Nah, kemudian dari segi keterbacaan itu nyaman. Dalam menulis online usahakan teman-teman kalimatnya jangan terlalu panjang, ya 5 kata sudah ada tanda baca, kemudian paragraf juga tidak terlalu panjang sehingga nyaman untuk dipandang. Kemudian bahasanya juga to the point, tidak bertele-tele, ya. Nah, dengan begitu orang akan lebih menghemat waktu, ya, hemat kuota. Jangan lupa teman-teman ketika hendak membuat konten, sebelumnya teman-teman melakukan riset kata kunci. Riset kata kunci di sini adalah untuk mencari kata kunci yang sering diketikkan orang di internet. Nah, jadi riset kata kunci ini untuk agar tulisan teman-teman dibaca banyak orang. Agar tulisan dibaca banyak orang, kuncinya tentu saja tulisan tersebut sering dicari di internet. Kemudian jangan lupa teman-teman juga menggunakan teknik SEO on fact. Teknik SEO on fact ini ya memang fungsi utamanya adalah untuk menaikkan kata kunci yang kita bidik agar bisa tampil di halaman utama pencarian. Jadi selain mencari kata kunci yang banyak dicari oleh orang, kita juga harus mengoptimasi agar kata kunci tersebut bisa tampil di halaman utama. Kenapa demikian? Karena kalau tampil di halaman utama pencarian, otomatis jumlah pengunjungnya bisa sangat banyak. Mengenai teknik SEO on fact, saya sudah membahasnya dengan sangat lengkap ya teman-teman. Pada teman-teman tinggal menyimaknya. Kemudian teman-teman setelah menggunakan teknik SEO on fact, teman-teman juga harus menggunakan teknik SEO off fact. Jika on fact itu dari dalam situs sendiri, ya, dari dalam blog kita, optimasinya. Kalau off fact itu dari luar blog, misalkan seperti backlink, ya, itu namanya off fact. Nanti kita akan membahas lebih jauh masalah ini karena memang membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Hal yang tidak kalah penting setelah berbagai upaya yang kita lakukan adalah melakukan evaluasi. Kita melihat performa blog kita bagaimana, bagaimana jumlah pengunjungnya, bagaimana apakah postingan yang kita buat bisa tampil di halaman utama pencarian atau tidak. Dari situ kita bisa melakukan berbagai evaluasi sehingga bisa menentukan langkah-langkah berikutnya agar bisnis online yang kita bangun bisa meningkat lebih baik. Itu penjelasan mengenai bagaimana cara membangun bisnis online ya teman-teman. Semoga ulasan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa menggunakan kolom komentar yang tersedia. Jika teman-teman ada ide atau pembahasan lain yang ingin dibahas, silahkan juga bisa menjelaskannya melalui kolom komentar. Nanti kita akan membuat videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.